Kehidupan yang membawa damai dan hati yang berkasih. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami datang kepada Engkau. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas anugerah kelahiran Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kami dan memberi damai sejahtera kepada kami. Ampuni kami ya Bapa yang seringkali mengecewakan hati Tuhan. Kerinduan kami saat ini adalah Engkau ubahkan hidup kami, agar dalam kehidupan kami, dalam kehidupan perilaku setiap apa yang kami lakukan boleh mencerminkan kasih Bapa dan boleh memuliakan nama Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi terang di antara sesama. Terima kasih ya Bapa. Jadikanlah kami pembawa damai seperti itu, damai sejahtera kepada kami. Ampuni kami Bapa. Mari kita pujikan doa Bapa. Yang ada di
akan dilanjutkan dari cabang menari dengan judul Taubat.
Kayak Ibu Yakub ini. Sama. Kayak Ibu Yakub. Di sana depannya JP sebelah kanan. Mungkin ya kayak Ibu Yakub.
Puji nama Tuhan. Kur cabang menari mengatakan, ayo tobat mring Gusti. Bapak Ibu, pada sore hari ini kita boleh merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Biarlah pada kesempatan ini kita boleh merasakan damai, sukacita karena Dia sudah lahir, bukan hanya lahir, tetapi Dia bisa mati untuk kita, dan Tuhan Yesus bangkit untuk kita. Haleluya. persembahan pos PI, yaitu pujian dan puisi dengan judul Damai di Bumi.
di jalan dunia yang serba sibuk dan cepat. Sering lupa akan damai yang sejati dan tepat. Namun Natal mengingatkan jangan menyerah, karena Kristuslah sumber damai yang murni yang tak pernah lelah. Damai bukan sekedar sunyi tanpa suara dan tanpa perang, tapi keberanian mengasihi tanpa syarat dan celah. Damai Kristus kami temukan arah untuk hidup benar di tengah zaman yang benar. Telah panjang jalan kami tempuh, ada tawa, ada luka, ada waktu yang keras. Namun Natal membawa pesan bahwa damai Tuhan tetap menyertai setiap Kami ajarkan kepada generasi ini bahwa damai bukan sekedar janji yang hanya cerita, melainkan hidup dalam kasih sejati yang memuliakan Allah setiap hari. Natal mengingatkan kita bahwa kita tidak mungkin dan kita tidak perlu merasa lelah menjalani kehidupan ini, karena Sang Sumber Damai Sejahtera itu sudah lahir, sudah diberikan untuk kita. Oleh sebab itu, bangsa-bangsa bersorak, bumi dan surga bersorak. Mari kita yang ada di tempat ini juga bersama-sama bersorak. Kita pujikan, kita surga bergema, sebab Engkau sudah lahir bagi kami Tuhan. Damai
kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami semua bersuka cita karena Tuhan telah lahir bagi kami semua. Engkau memberikan damai sejahtera dan Engkau memberikan kami hati yang mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami yang penuh kekurangan ini, Tuhan, pakai kami semua. Tenangkan hati kami supaya kami dapat mengerti dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat hari Natal. Puji Tuhan, tadi semua kita sudah memuliakan nama Tuhan dan kami semua tadi sudah mendengarkan berbagai puji-pujian dan juga paduan suara dan puji Tuhan. Semuanya memuji nama Tuhan. Dalam minggu ini GBT Kristus Pelepas merayakan 2 hari Natal. Hari ini adalah dari cabang bumi yang tadi sudah tahu, cabang menari, pos PPPI dan usia emas. Nanti hari Kamis di sini perayaan Natal khususnya untuk jemaat kaum wanita GBT Kristus Pelepas dan juga cabang Purwokerto. Seperti diketahui kami semua ini mulai minggu yang baru lalu ini adalah Advent ya. Minggu Advent ini adalah minggu Advent pertama waktu minggu yang lalu. Apa itu minggu Advent? Ada 4, yaitu mulai minggu yang kemarin sampai dengan 21 Desember. Kami semua menantikan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali juga. Hari ini kita semua dapat bersama-sama. Kita akan merenungkan tentang tema Natal yang diberikan oleh GBT, yaitu damai sejahtera di bumi. Dan pembacaan Alkitab akan dibacakan oleh Ibu Koni di Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan 20 dari TB2. Nanti ini ditayangkan. Koni kesusahan ibunya nggak nyala, yaitu mungkin ada yang bantu ibu. Oh sudah, silakan Ibu Koni. Lainnya ikuti yang di layar ya. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan 20 dari terjemahan Kasut Baru Istisi kedua. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi di bedung dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah sekarang kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Namun Maria menyimpan semula hal itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada
penting kita semua ingin memiliki damai sejahtera, bukan? Damai sejahtera di dalam hati kita masing-masing, sehingga kita bisa merayakan Natal dengan hati yang damai, hati yang penuh sukacita. Kalau hati kita ada damai sejahtera, apa saja yang kita lakukan itu menyenangkan. Dan hati kita tidak marah-marah, hati kita tidak penuh kedengkian, hati kita itu tidak penuh dengan hal-hal yang membuat kita ini tidak sejahtera. Apapun terjadi di sekitar kita, ada konflik, ada kekacauan, ada orang marah, ada orang ini itu. Tapi kalau dalam hati kita ada damai sejahtera, itu kita memiliki damai sejahtera dari Tuhan. Doa kami setiap Anda semuanya memiliki damai sejahtera dari Tuhan. Apakah definisi dari damai? Damai sejahtera itu dalam bahasa Ibrani itu shalom. Kita sering dengar kata shalom. Berarti adalah sehat, komplit, aman, sejahtera. Semuanya sesuatu yang baik, bukan? Kita semua ingin memulai sehat, komplit, semuanya aman, sejahtera. Kita mau itu semua, bukan? Dalam bahasa Yunani, damai sejahtera itu Irene, di mana saja, di mana ada nama Irene orang itu mulai dari kata Irene. Artinya keharmonisan, keselarasan, yaitu ada keamanan, keselamatan, kepastian. Kita senang sesuatu yang begitu, bukan? Tadi ini kita melihat kita di sini ini merayakan Natal bersama-sama, Natal gabungan dari berbagai cabang kuning, cabang menari, pos PPI, usia emas. Kita sama-sama merayakan. Itu merupakan ada damai, ada hati yang mau harmonis satu sama lain. Menurut kamus bahasa Inggris, damai sejahtera diterjemahkan peace, berarti ada ketenangan, ada kedamaian, ada ketentraman. Sedangkan kedamaian adalah lawan dari kejengkelan, kesusahan, kegelisahan, konflik atau perang. Siapa yang mau hidupnya itu ada kedamaian, ada ketenangan, ada ketentraman. Tentunya kita semua mau yang seperti itu, bukan? Kita nggak mau yang hidupnya penuh dengan jengkel, susah, gelisah, konflik dan lain sebagainya. Definisi damai dalam bahasa Indonesia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, damai berarti tidak ada perang, tidak ada permusuhan, aman, keadaan yang tidak bermusuhan, rukun, suatu hal yang menyenangkan, bukan? Bagaimana hidup kita bisa damai kalau satu dengan lain ini suka musuhan? Ada negara satu dengan lainnya ada peperangan, dan juga tidak senang, tidak aman, tidak rukun, itu tidak ada damai. Jelas, hidup kita ini banyak manfaatnya kalau mau hidup dalam damai sejahtera. Kita lebih produktif, bangun tidur nggak memikirkan waduh si A ini nyenang, wah saya jengkel, jadi bangun tidur sudah jengkel sama si A, si B, si C, si D, waduh seluruh dunia nggak menjengkelkan. Ini hidup kita nggak bisa produktif. Mau mengerjakan apa saja, mau berdoa nggak bisa doa tenang, mau mengerjakan sesuatu juga nggak bisa dengan baik, penuh kemarahan. Bagaimana kita bisa hidup damai dan menyenangkan? Orang yang dalam kondisi tidak berdamai tidak bisa berpikir dan tidak bisa berfungsi dengan baik di dalam kehidupannya sehari-hari, tidak bisa dengan bijaksana. Sebaliknya, orang yang hidup dalam damai sejahtera, dia ini gak cemas, gak khawatir, dan dia bisa konsentrasi melakukan apa saja dan lebih bermanfaat. Berita damai sejahtera daripada malaikat Tuhan yang tadi telah dibacakan oleh
Ibu Honi di Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 14. Di situ menggambarkan pada waktu itu para gembala mendengarkan kabar sukacita, dikatakan malaikat Tuhan datang, ada berita sukacita. Karena apa? Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Juru Selamat inilah yang bisa membawa damai. Tadi ada nyanyian yaitu puji-pujian bahwa Tuhan bisa menebus dosa kita. Sejak manusia, yaitu pertama Adam dan Hawa, jatuh di dalam dosa, semua umat manusia itu di dunia termasuk kita semua berdosa. Namun kita bersyukur dengan datangnya Tuhan Yesus Kristus yang hari ini kita rayakan, yaitu hari kelahirannya. Dia datang ke dalam dunia ini atas anugerah Tuhan. Dialah Mesias. Dia ini datang untuk menjadi Mesias, seperti dikatakan tadi oleh firman Tuhan melalui sang malaikat. Dia telah lahir bagimu, Juru Selamat yang mau menyelamatkan kita dari dosa kita. Dialah Mesias. Mesias itu artinya apa? Raja yang diurapi. Dan dialah juga di dalam bahasa Inggris Christ, dalam bahasa Yunani juga Kristus, itu yang diurapi juga artinya. Tuhan Yesus adalah Raja yang diangkat oleh Allah Bapa menjadi Raja dan penguasa dalam kerajaan Allah yang kekal dan abadi. Dan dialah yang diurapi Allah untuk menyelamatkan kita semua yang mau datang kepadanya. Selain itu, di dalam Lukas yang tadi dikatakan oleh malaikat, dia ini selain Juru Selamat Mesias, ini yang Tuhan yang lain disebutkan Tuhan lahir di kota Daud. Tuhan berarti Tuhan Yesus itu sebagai pemimpin, sebagai bos, sebagai Tuhan dari seluruh kehidupan kita semua yang mau mengikutinya. Berarti Tuhan ini yang mau memimpin kita di dalam segala seluk-beluk pilihan hati kita, pilihan kehidupan kita. Dialah yang mau memimpin, dia boslah kita, dan dialah Tuhan di dalam segala Tuhan yang kita mau laksanakan. Sekarang kalau kita bangun pagi, saya tanya, siapakah yang memimpin kehidupan Anda di dalam kehidupan mulai pagi sampai petang? Mulai Januari sampai kita sekarang ini, akhir Desember. Siapakah pemimpin kehidupan Anda? Kemarahankah? Penuh kemarahan, kejengkelan, jadi itu yang memimpin. Siapakah bos saudara? Tuhan Yesus Kristus atau sang iblis? Dia ini yang selalu memberikan kejengkelan, hal-hal yang busuk di dalam kehidupan Anda. Tuhan Yesus hari ini lahir yang kita rayakan kelahirannya. Tuhan, kita berdoa Tuhan Yesus, berarti kita mau Tuhan Yesus ini menjadi Tuhan. Siapakah Tuhan dalam hidup saudara? Yang memimpin saudara, yang menjadi bos dan tuan dari seluruh kehidupan saudara. Apakah saudara semua sudah menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupan Anda? Tuhan Yesus, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja, seperti tercatat di Wahyu pasal 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, namun anak domba akan mengalahkan mereka, karena dialah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala raja. Mereka yang bersama dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Sebagai Juru Selamat, Mesias dan Tuhan Yesus telah datang ke dunia yang hari ini kita rayakan. Dia datang ke dunia untuk menderita
kita mati bagi dosa-dosa kita di atas kayu salib, tetapi dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sehingga siapapun yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, Yesus itulah yang harusnya memimpin kehidupan kita. Dan kita bisa memohon pengampunan, tadi kita ada doa pengampunan. Dan oleh darahnya bisa menyucikan dosa kita. Dia dapat mengampuni dan melepaskan kita dari jeratan dosa. Dan hal-hal dalam kehidupan kita, hati kita yang penuh tidak damai, dapat disingkirkan dengan darah Tuhan Yesus. Inilah kabar sukacita tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang telah lahir sebagai juru selamat, sebagai Mesias, sebagai Tuhan, dan sebagai Tuhan yang memimpin. Siapakah Anda memilih sebagai pemimpin saudara? Pilihlah Tuhan Yesus yang telah lahir. Dalam kehidupan saudara dipimpin oleh Tuhan, maka hidup saudara ini akan ada damai. Dikatakan malaikat di ayat 13 dan 14 tadi yang dibacakan, tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya apa pujiannya? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Malaikat yang menyanyi banyak sekali tadi paduan suara, bayangkan tidak terhingga menyanyikan pujian. Kalau diperhatikan ini saya ada warna-warna, yaitu kemuliaan. Di situ di sejajar di bawahnya ada damai sejahtera. Bersama-sama ada kemuliaan Allah, ada damai sejahtera. Untuk siapa? Bagi Allah. Dan juga di sini bagi Allah. Kalau damai sejahtera untuk siapa? Di antara manusia yang berkenan kepadanya, yaitu kita semua diberi damai sejahtera kalau berkenan kepada Tuhan. Di mana? Kemudian di tempat yang maha tinggi. Manusia di mana? Di bumi yang warna biru. Jadi di sini kita melihat ada berita sukacita. Ada di sini ada kontras yang sangat besar di tempat kelahiran Yesus, di tempat yang maha tinggi. Tapi di dunia ini kita yang di sini juga diberi damai sejahtera. Untuk siapa? Untuk orang yang berkenan kepadanya. Sudahkah hidup kita berkenan kepada Tuhan? Kita menginginkan damai sejahtera. Apakah hidup kita sudah berkenan? Bagaimana caranya bisa berkenan kepada Tuhan supaya kita mendapatkan damai sejahtera itu? Pertama, tanpa iman mustahil kita dapat berkenan kepada Allah menurut Ibrani pasal 11 ayat 6. Namun tanpa iman tak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab siapa yang datang kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, bahwa Allah memberi upah pada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi di sini penulis Ibrani menunjukkan kepada kita, kita harus mau memiliki iman. Tanpa iman kita tidak bisa berkenan. Kalau kita nggak bisa berkenan kepada Allah, maka dikatakan berkenan tadi itu apa? Dikatakan kita ini harus punya iman. Yang itulah yang mau mendapatkan damai sejahtera. Itu untuk siapa? Yang berkenan pada Tuhan. Jadi pada waktu Tuhan Yesus lahir, Dia sudah menyediakan damai sejahtera pada semua orang di dunia ini yang mau mempunyai iman kepada Tuhan. Yohanes pasal 1 ayat 11-12 dikatakan, Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak mau menerimanya. Namun semua orang yang menerimanya diberi hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya
beriman kepada Tuhan? Apakah Anda semua mau datang kepada Tuhan? Mau menjadi anak-anak Tuhan? Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, Dia telah datang ke dunia ini untuk apa? Untuk lahir di dunia ini menjadi penyelamat kita. Dan kita perlu mau memiliki Tuhan, mau menerimanya. Selain kita mau memiliki dan mau menerima Yesus sebagai Juru Selamat, dikatakan orang-orang ini yang mau datang kepada Tuhan itu di Yohanes pasal 3 ayat 19, inilah hukuman itu terang-terang datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Jadi selain mau percaya kepada Tuhan, mau menerima Yesus, kita kalau mau berkenan, haruslah kita ini apa? Menyukai terang, bukan lebih menyukai kegelapan. Kalau kita manusia percaya Yesus, tapi jalan kehidupan kita ini di dalam kegelapan, maka kita tidak dalam terang Tuhan. Kalau tidak dalam jalan dalam terang Tuhan itu, artinya kita tidak berkenan kepada Tuhan, jadi nggak ada damai. Jadi bagaimana kita bisa hidup di dalam terang Tuhan, tidak menyukai kegelapan? Berarti kita ini hidup di dalam menurut firman Tuhan. Ajaran firman Tuhan kita ikuti, kita mengikutinya. Kalau kita salah, minta ampun kepada Tuhan, mengaku dosa. Tuhan itu telah mati bagi kita di kayu salib. Dia darahnya bisa menyucikan kita. Kita ini jangan hidup mengikuti kedagingan. Kalau ikut kedagingan, maka kita ini tidak dipimpin oleh terang itu. Karena kalau menyukai kegelapan daripada terang, itu perbuatan jahat menurut Yohanes. Dan sekarang kita mengeraskan hati, mau hidup dalam daging, atau kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan, inilah saya ini mau hidup di dalam terang. Bagaimana hidup kita bisa berkenan kepada Tuhan? Selain itu, damai sejahtera yang Yesus tawarkan bukanlah damai sejahtera dunia. Damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan itu bukannya yang palsu, tapi yang sesungguhnya. Yeremia pasal 6:14 dikatakan, mereka mengobati luka umatku seolah-olah luka ingat. Katanya damai sejahtera, padahal tidak ada damai sejahtera. Ini menceritakan di zaman Yeremia ada orang-orang yang hidupnya katanya ada damai sejahtera, ada damai, tapi ternyata tidak ada. Kita ini dikatakan adalah orang yang di sini adalah damai sejahtera yang ditawarkan, bukan damai sejahtera dunia, tapi datang damainya daripada Tuhan Yesus sendiri. Damai datangnya dari Tuhan Yesus itu seperti apa? Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan aku memberi kepadamu tidak seperti dunia memberi. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi damai sejahtera Tuhan Yesus itu tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Jadi kalau kita mau memiliki damai sejahtera, maka datanglah kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dengan mau mengikuti pimpinannya, dan kita mau menerima dan hidup berkenan kepadanya. Tinggal Tuhan Yesus meninggalkan kita pulang ke surga, Dia akan datang kembali. Tapi dikatakan, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Jadi itu sudah diberikan, kita mau menerima atau tidak. Di dalam dunia ini banyak hal membuat kita khawatir. Bahkan kalau bisa khawatir tentang ABCD sampai pada selangit, hal-hal yang mengkhawatirkan kita.
seperti tentang kesehatan, tentang pekerjaan, tentang stres ini itu, tentang hal-hal yang terjadi di sekitar kita, tentang ekonomi, tentang pelayanan, anggapan orang lain, ini itu segala macam banyak membuat kita tidak bisa damai. Tetapi pesan Tuhan Yesus, janganlah khawatir, karena apa? Tuhan Yesus ini memberikan damai sejahtera kepada kita. Damai sejahtera yang nomor 3 itu dari Tuhan Yesus itu melampaui segala akal. Filipi pasal 4 ayat 6-7, janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Tuhan Yesus Kristus. Sewaktu Rasul Paulus menulis surat Filipi ini, dia berada di dalam penjara. Bukan karena dia berbuat jahat, tapi karena dia mengabarkan Injil. Bagi orang di dalam penjara bukan sesuatu yang senang, bukan? Bagi orang yang penjara tidak bisa bebas dan tidak seringkali mungkin hatinya tidak bisa tenang. Tapi di sini Rasul Paulus justru di dalam penjara bisa mengatakan, janganlah khawatir tentang apapun, tetapi nyatakanlah segala keinginan kepada Allah dan doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kalau ada hal-hal yang mengkhawatirkan kita, justru perlu banyak berdoa. Kita perlu memberitahukan pada Tuhan keinginan kita. Kita juga harus ada dikatakan ucapan syukur. Tidak boleh khawatir tentang apapun segala. Dalam segala hal didoakan. Jadi di sini kita memberikan, Rasul Paulus memberikan pada kita caranya supaya nggak khawatir, yaitu banyak berdoa. Makin banyak masalah, makin banyak berdoa. Bukannya makin mulutnya caci maki sana sini, tapi datang bermohon kepada Tuhan dan mengucap syukur. Kita sekarang ini bagaimana kehidupan kita? Apakah kita ada damai sejahtera? Kita sekali dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Jadi akal sehat, orang yang penjara tentunya nggak bisa damai. Tapi melampaui segala akal, yaitu dalam penjara pun bisa ada damai. Di dalam keadaan yang susah sulit pun ada damai sejahtera. Dan saya ini teringat ada satu orang yang sakit keras karena ada di otaknya ini ada kanker otak. Kanker otak di operasi pertama sudah berjalan 10 tahun, oke. Operasi kedua belum ada masalah lagi, keluar lagi kanker otaknya itu. Lalu operasi lagi, sudah kedua masih nggak sembuh. Sudah ketiga kali mau dioperasi lagi. Dan saat itu saya datang ke rumahnya dan menengok dia. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaannya. Dia mengatakan, hatiku penuh damai sejahtera. Coba dalam keadaan yang seperti itu, bagaimana orang menghadapi operasi kanker otak 3 kali sudah 10 tahun lebih, lalu kedua lebih cuma berapa tahun, ketiga lo kok bisa ada damai sejahtera. Kondisinya ini dikatakan Rasul Paulus, damai sejahtera dari Tuhan itu melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Ternyata dia mengatakan hatinya itu ada damai sejahtera. Meskipun saat itu waktu saya mengunjungi dia sudah tak bisa bekerja. Dia hanya duduk di kursi, lalu hanya terlentang. Tapi karena dia katakan di sini di dalam hatimu ada Kristus yang bisa memberikan damai sejahtera, dia begitu tenang. Dia mengatakan, saya siap bertemu Tuhan kapanpun juga. Saya sudah mengatur semuanya.
istrinya sudah diajari bagaimana otak-atik di rumah itu yang dia ini kan suaminya pandai untuk dandan-dandan ini itu, jadi dandan-dandan yang sesuatu yang gampang dia bisa melakukan, lalu dengan berbagai hal. Dan juga dia sudah mengatakan, coba aku sudah membuat ini tata ibadah tentang hari kematianku. Lalu nanti kalau ini saya mau nyanyi lagu ini, saya mau ini yang ayat Alkitab ini sudah tak siapkan semua. Tuh, ini dia menghadapi hari-hari yang begitu stres, tapi dia aku ini penuh damai sejahtera dari Tuhan. Jadi di sini dikatakan damai sejahtera dari Tuhan yang melampaui segala akal ini di dalam keadaan yang penuh stres pun bisa terjadi. Sekarang bagaimana dengan kita semua? Bagaimana kondisi saudara saat ini? Adakah damai sejahtera dengan hati saudara? Apakah hati saudara pada petang hari ini ada hal-hal yang tidak ada bisa membuat damai? Sudahkah saudara percaya pada Tuhan Yesus? Sudahkah saudara menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Sudahkah saudara ini mengaku dosa kalau berdosa pada Tuhan? Minta ampun. Sudahkah saudara menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan di dalam diri saudara, menjadi bos pemimpin kehidupan saudara? Sudahkah saudara datang kepada Tuhan? Tuhan, aku penuh kekacauan ini itu diserahkan pada Tuhan. Minta Tuhan pimpin hidup kita. Adakah hal-hal yang mengganggu kedamaian? Satu hari saya bertemu seorang mahasiswa. Dia mengatakan hidupnya nggak bisa damai. Ngapain kamu tidak damai? Dia ceritakan namanya itu dan segala macam diceritakan. Akhirnya dia mengatakan hidup kamu banyak nggak bisa damai. Karena sebetulnya ini nggak ada orang yang tahu aku hidup di dalam dosa. Jadi saya mengatakan, datanglah kepada Tuhan, minta ampun pada Tuhan, maka hidupmu akan kembali pada damai. Saya membawa dia dalam pertobatan, dia mau datang kepada Tuhan, sehingga dia memiliki damai sejahtera. Kunci untuk membuka kotak harta damai, ada kotak harta damai Tuhan ini. Kuncinya itu apa? Di dalam doa Paulus Roma 15:13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi supaya kita mendapatkan damai, kita harus mempunyai iman pada janji Tuhan, mempunyai pengharapan pada Tuhan, supaya kita ada damai sejati dan kuasa Roh Kudus memenuhi hidup kita. Kita mau percaya atau tidak janji Tuhan, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan pada kita kalau kita mau hidup berkenan pada Tuhan. Marilah kita semua di masa Natal ini kita datang kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Kita menyanyi lagu damai yang Dia berikan, lagu yang lama, damai yang diberikan sangat besar. Ya, damai yang diberikan Tuhan itu menjadi hati kita senang. Tuhan beserta kita sepanjang jalanku, kuserahkan pada Tuhan, Tuhan Yesus. Inilah pesan Natal, damai sejahtera. Sambil menyanyikan lagu ini, Tuhan berikan aku damai sejahtera di dalam hati saudara. Damai yang diberikan
Kiranya Tuhan bantu kami semua anak-anak Engkau yang telah hadir di sini, menyerahkan hatinya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kalau ada yang dalam dosa, ada yang juga hatinya penuh kemarahan, bisa diserahkan pada Tuhan supaya diperbaiki. Kami juga mau datang pada Engkau. Kiranya Tuhan menolong anak-anak Engkau mempunyai iman kepada Tuhan dan hidupnya berkenan pada Tuhan. Kaulah yang akan memberi damai sejahtera. Kami percaya Tuhan akan menuntun kehidupan kami semua, memiliki damai sejahtera yang sejati daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa bersyukur. Amin. Kembali kita akan melanjutkan pujian ini, sementara itu persembahan terbaik untuk Tuhan akan jalan. sejahtera di bumi ini, sebab Sang Raja Damai itu, Sang Sumber Damai itu sudah memberikan damai sejahteranya bagi kita. Mari kita bagikan damai itu untuk sesama kita. Saya mengajak Bapak Ibu Jemaat yang hadir untuk berdiri bersama-sama. Mohon dengan hormat Bapak Pendeta Daud Hadi Susilo, Ibu Pendeta Vivian Susilo, berkenan untuk menyalakan lilin yang pertama dan kedua. Dalam terang itu boleh kita bawa pulang ketika
kepada Ibu Heni, Pendeta Pratama Heni Susiani. Beliau adalah Gembala Cabang Purwoter, akan menyalakan lilin yang kelima. Sehingga semakin banyak lilin yang menyala, maka semakin terang pula kita bersinar di sore hari ini. Kemudian Bapak Pendeta Pratama Cornelius Makapile, Gembala Cabang Terputer, akan menyalakan lilin yang berikutnya. Lilin demi lilin telah dinyalakan, dan kita melihat ruangan yang sudah terang menjadi semakin terang. Selanjutnya Bapak Gembala atau perwakilan dari cabang Sukun akan menyalakan lilin yang berikutnya. Ibu Sukun yang akan menyalakan lilin yang berikutnya sebagai gembala senior dari cabang Sukun Malang. Kita melihat semakin banyak nyala-nyala api, semakin terang pula kita yang ada di tempat ini. Selanjutnya Ketua Mas dari GBT Kristus Pelepas, Bapak Rudi Sutanto, akan menyalakan lilin yang berikutnya. Dan dari pos TIPB
Raja Damai. Kami menyambut kedatangan Tuhan. Karena dunia penuh kegelapan, kami memerlukan terang sejati. Dunia penuh dengan kebencian, dunia penuh dengan kejahatan, kedengkian, kesombongan, keserakahan. Itu yang membuat manusia cemas, membuat manusia gelisah, membuat manusia saling melukai, saling menjelek-jelekkan, bahkan saling membunuh. Tetapi Engkau menjanjikan damai, sejahtera. Karena itu Bapa, kami ingin menerima damai itu di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami, baik kami sebagai pribadi, di dalam keluarga kami, di dalam lingkungan kami, di dalam kami beribadah dan melayani Tuhan. Tolong Bapa, agar firman Tuhan yang telah disebarkan menjadi benih yang baik, yang tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menerima damai sejahtera. Karena kami hanya beriman kepada Tuhan, dan kami menerima terang itu dan menolak semua kegelapan yang lain. Dan Tuhan, kami akan bertekun. Walaupun hidup kami tidak akan lepas dari tantangan, cobaan, dan gangguan dan godaan, namun damai sejahtera itu yang akan membuat kami tenang menghadapi gelombang, menghadapi dentuman, bahkan menghadapi serangan. Karena Engkaulah yang menyertai kami, Engkaulah gembala kami yang melindungi kami, dan Engkaulah yang menjaga kami. Karena itu Bapa, kalau malam ini ada yang pertama kali mendengarkan berita Injil, ialah hati saudara-saudari kami terbuka, agar Yesus masuk, lahir dan terus tinggal di dalam hidup mereka. Dan bagi kami, Tuhan, yang sekian lama ikut Natal tetapi belum memahami makna yang sejati, tolong Bapa, agar malam Natal ini benar-benar mempunyai makna yang akan berdampak kekekalan, bukan hanya malam ini, tetapi hari-hari berikut. Kami akan sanggup berjalan bersama Tuhan dengan penuh sukacita. Berkatilah hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman-Nya. Berkatilah semua pelayan yang telah melayani, semua kor yang telah menyampaikan pujiannya. Sungguh kami bersyukur malam ini, bukti bahwa cabang-cabang POSPI dan Usia Emas dapat bergandengan tangan, hidup berdamai, bahkan saling melayani. Bapak, biarlah ini menjadi kesaksian yang hidup. Sebagai GBT Kristus pelepas, kami adalah keluarga Allah. Karena itu biarlah berita damai sukacita yang diwujudkan nyata dalam hidup sehari-hari ini akan menjadi kesaksian yang hidup dimanapun kami berada. Tuhan, kami mohon, kalau kami sebentar akan beramah tamah, biarlah damai sejahtera itu pun nyata dalam tindakan kami, dalam kata-kata kami, sehingga kami saling melayani, saling memperhatikan, dan saling menjadi berkat. Dan Bapa, untuk semua pengurus yang telah menyiapkan Natal ini, kiranya berkat-Mu melimpah. Baik pimpinan cabang Jalan Bumi, pimpinan cabang, biarlah terang Kristus pun kami pancarkan di tengah-tengah kehidupan
kehidupan bermasyarakat bernegara itu di Nusantara Indonesia ini. Dan kami terus berdoa Bapa untuk perdamaian dunia, khususnya di tempat-tempat di mana peperangan belum berakhir. Kiranya kasih Tuhan dinyatakan, damai sejahtera boleh terwujud. Terima kasih Bapak. Saudara-saudari yang terkasih, ularlah dengan damai Kristus, dan biarlah damai Kristus memimpin hidup ini, hari ini dan seterusnya. Dan terimalah berkat Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari. Allah Bapa mengasihi saudara-saudari, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari mulai malam ini terus selama-lamanya. Amin. Sebagai ucapan berkat jasmani yang Tuhan sudah berikan, mari kita berkumpul bersama untuk mengabadikan kebahagiaan kita di sore hari ini. Foto bersamanya kita akan pasangkan ya di cabang ini. Silakan maju semua yang Bapak dari Gembala, Pak Jauh dan kemudian silakan. Halo. Mari.